Dan menjelang hari Natal dan juga Tahun Baru, arus kedatangan penumpang di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali terus naik. Puncak arus kedatangan wisatawan diprediksi terjadi Jumat kemarin dan juga hari ini. Dan sudah bergabung bersama kami sore hari ini General Manager Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Handi Heryudi Tiawan. Pak Handi, selamat sore. Sore Mbak Putri. Terima kasih Bapak atas waktu Anda. Pak Handi, apakah sore hari ini arus kedatangan dan juga kepergian penumpang masih tinggi di Ngurah Rai? Baik Mbak Putri, dapat kami sampaikan di hari ini masih cukup tinggi ya. Namun kami masih menghitung jumlah yang datang. Kalau dilihat dari awal pertama kali posko tanggal 19 ya, memang tanggal 23 yaitu di hari Jumat kemarin adalah yang paling tinggi. Penumpang Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali mencapai 60.055 orang. Artinya ini tertinggi di antara masa posko tersebut ya, yang kami lihat rata-rata sekitar 55.000. Pak Handi, ada berapa extra flight sebenarnya yang dilayani Ngurah Rai Bali dan apakah itu untuk domestik saja atau juga internasional? Baik, extra flight yang masuk di kami sekitar 900-an ya jadwal penerbangan. Namun demikian kami melihat bahwa memang ada beberapa extra flight yang direalisasikan ya, ataupun masih yang belum direalisasikan. Kalau di tanggal 23 kemarin ya, di hari Jumat, itu total 34 extra flight yang dilaksanakan, yang direalisasikan oleh maskapai. Macam-macam, ada yang dari domestik dan internasional. Yang domestik kebanyakan dari Jakarta dan internasional dari Singapura. Apa kemudian yang dilakukan Angkasa Pura sekarang untuk memastikan jika terjadi penumpukan penumpang di jam-jam khusus, itu biasanya kan ada jam-jam tertentu yang berapa flight masuk barengan gitu? Baik, kami mengantisipasi dari data informasi yang diperoleh oleh kawan-kawan maskapai. Ya, jadi perkiraan mereka berapa jumlah penumpang yang diangkut, kemudian kita punya schedule flight yang ada, kemudian kita pastikan pada saat tersebut atau di masa peak hours tersebut, kawan-kawan kami ya, dari komunitas bandara, di sini ada dari Angkasa Pura, kemudian juga dari otoritas bandara, ya, kemudian dari kepolisian, dari TNI AU yang ikut bergabung di dalam dalam posko Nataru ini, itu terjun langsung. Jadi di masa-masa peak hours ya, di masa-masa jam sibuk ya, kami pastikan bahwa kawan-kawan, bahwa tim kami sepenuhnya ada di lapangan dan memberikan layanan terbaik. Pak Handi, kalau misalnya kita bicara soal protokol kesehatan ya, seperti apa yang diterapkan di Ngurah Rai Bali, terutama untuk mereka yang datang dari mancanegara, kan kita tahu ada beberapa kasus, beberapa wilayah di Tiongkok itu sekarang COVID-nya naik lagi. Ya, kami terus berkoordinasi dengan kawan-kawan KKP ya, untuk memastikan bahwa mereka yang masuk ke Indonesia ini harus sudah memenuhi vaksin. Jadi ada vaksin sertifikatnya itu yang bisa ditunjukkan oleh penumpang tersebut untuk bisa lanjut ke proses penerimaan di international flight ini, ke imigrasi ya, kemudian ke bea cukai dan seterusnya masuk ke Indonesia. Dan disitulah kami memastikan bahwa seluruh penumpang yang masuk ke Indonesia sudah dipastikan memenuhi syarat vaksinasi itu. Kami terus berkoordinasi dengan kawan-kawan dari KKP. Saat ini masih terus berlangsung di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Seringkali untuk kepadatan itu tidak hanya terjadi di kedatangan Pak Handi, tapi juga terjadi di keberangkatan. Misalnya yang paling pertama saja untuk check-in handling ya. Jadi seringkali kepadatan terjadi di sana, antrean terjadi panjang. Bagaimana memastikan teman-teman yang di ground handling ini bisa bekerja secara efektif dan cepat? Ya, betul sekali Mbak Putri. Kami memiliki data untuk jumlah penumpang yang pada saat jam tersebut berapa banyak ya. Jadi masing-masing kawan-kawan dari ground handling, kemudian dari maskapai tentunya kita pastikan mereka bisa memberikan yang terbaik. Jadi pola pembagian dari check-in counternya itu juga kita pastikan. Jadi ada memang beberapa yang kita berikan lebih karena memang jumlah penumpangnya pada saat itu juga cukup banyak. Namun demikian ada beberapa maskapai ataupun ground handling yang memberikan layanan check-in ya kepada penumpang yang sudah mulai sedikit, kita bisa sedikitkan untuk jumlah check-in counternya. Dan ini sifatnya taktikal di lapangan ya, karena memang
jumlah penumpang yang masuk ke Bandara Igusti Ngurah Rai Bali kan ini kan selalu berfluktuatif ya, menyesuaikan dengan jam penerbangan yang padat ya, kemudian pada saat tidak sibuk ya, kita bisa atur ataupun kita longgarkan kembali seperti itu. Khusus untuk libur Nataru ini terjadi 2 kali kepadatan atau 2 kali puncaknya. Pertama puncaknya kemarin, kemudian yang kedua diprediksi akan terjadi pada tanggal 30-31 Desember nanti. Antisipasinya apa yang akan dilakukan oleh Angkasa Pura, khususnya Ngurah Rai Bali? Ya, kami terus berkoordinasi dengan kawan-kawan maskapai memastikan berapa banyak sih jumlah penumpang. Jadi kami memperoleh data ya, dari maskapai berapa penumpang yang akan mereka bawa pada esok harinya. Jadi itulah yang makanya kami memiliki data itu yang kita sebar ya ke kawan-kawan di komunitas bandara untuk memastikan. Jadi pada saat jam tersebut ya jumlah petugas yang ada di lapangan juga akan kita tingkatkan. Namun juga dengan pada saat jam low hours ya, pada saat itu juga petugas-petugas yang ada di lapangan juga bisa kita kurangi untuk kita alihkan ke penugasan yang lain. Dalam kaitan dengan hal itu kami memastikan sebenarnya bahwa koordinasi antara kami ya dari komunitas Bandara Igusti Ngurah Rai Bali sangat intens ya, kemudian sangat bagus sekali ya, kita punya posko yang dari berbagai instansi, ya, institusi yang ada di dalam komunitas bandara itu berada di posko tersebut, sehingga diambil satu keputusan bila mana harus dibijaksanai itu sangat cepat. Ya. Oke, baik. Pak Handi, terima kasih banyak sore hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia. Terima kasih Bapak. Yes. Sama-sama Mbak Putri, terima kasih.